Halo, perkenalkan nama saya Eca. Dan saya April. Ini adalah perjalanan perdana kami ke daerah Boltim untuk melakukan pendakian ke Gunung Ambang. Sebelumnya, kami sudah merencanakan perjalanan ini sejak jauh-jauh hari, tapi berbagai kendala kami temui dan akhirnya kami memutuskan untuk mendaki 2 orang saja. Untuk lokasi, jalur pendakian dan lain-lain, kami hanya mencari dan mengumpulkan informasi dari internet. Dan untuk sampai di Mangkuday Baru, yakni desa terakhir sebelum mendaki, kami hanya mengandalkan GPS. Perjalanan kami dimulai dari Desa Ibugian, Kecamatan Dunuga, dan rencananya kami akan mampir sebentar di Kota Mobagu untuk melengkapi keperluan logistik. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di Kota Mobagu dan menuju ke pusat perbelanjaan yang mungkin bisa dikatakan sebagai landmark Kota Mobagu, yaitu Paris, yang sudah ada semenjak saya kecil. Awan pun kian mendung, pertanda akan turun hujan. Kami pun segera repacking dan melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, akhirnya hujan pun turun. Perjalanan kami lanjutkan setelah beberapa kali berteduh, dan jadwal kami menjadi lebih lambat dari apa yang kami rencanakan. Namun kami bersyukur, lebih baik hujan selagi di perjalanan, dan mungkin nanti cuaca akan berganti cerah saat mendaki. Sekedar informasi, jika kawan-kawan berencana melakukan pendakian di Gunung Ambang dan akan menggunakan gas portable, ada baiknya sudah dibeli terlebih dahulu, karena di desa ini tidak ada yang menjual barang tersebut, dan butuh perjalanan melewati 2 desa lagi untuk mendapatkan minimarket yang menjual gas portable. Kami pun beruntung masih bisa mendapatkan 1 dari 2 tabung yang tersisa. Sore. Cok udah bilang Pak itu mau parkir motor. Parkir di situ. Iya. Muka ini. Ambang. Ambang. Dari mana? Ibu Lian. Sesampainya kami di rumah kepala lingkungan desa Mangkuday Baru, kami melakukan registrasi dan menitipkan kendaraan kami. Dari sini, perjalanan dengan kaki kami mulai.
Di awal pendakian, kami disuguhi dengan perkebunan warga. Hasil pertanian di sini kebanyakan sayur-sayuran, sayur kol, kentang, wortel, dan lain-lain. Jalan aspal dan landai yang kami lewati memang belum menantang. Namun, perlahan tapi pasti, nafas dan langkah kaki harus dipacu dengan semangat untuk lebih berjuang. Dari perkebunan sayur, jalur pendakian sudah mulai menanjak, meninggalkan jalan aspal, memasuki jalan setapak. Sejenak kami pun beristirahat mengambil nafas. Dan kembali melanjutkan perjalanan kami. Saat itu kelihatannya Eca mulai kecapean. Baju yang ia kenakan sudah basah karena keringat. Sebenarnya untuk sampai di tempat berkemah hanya membutuhkan waktu kira-kira 2 jam berjalan kaki. Namun karena jalur sangat licin, pohon-pohon banyak roboh menghalangi jalan, memperlambat langkah kaki kami. Istirahat. No. Ada sedikit. Dingin kan? Duh, rasa.
Semakin jauh, hutan semakin lebat. Cahaya matahari pun sulit untuk menembus sampai ke tanah. Suara burung-burung semakin kencang dan seakan memberitahukan kedatangan kami di sini. Capek. Hampir 1 jam perjalanan, cahaya matahari pun kini terlihat kembali. Biar ya. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aduh ya, kamu duduk sini. Ini sih. Lagi break, kumpul energi dulu, baru lanjut. Setelah melewati kawasan hutan, akhirnya jalur pendakian menjadi lebih terbuka dan Gunung Ambang sudah bisa kami lihat dari kejauhan. Kan masih di gunung. Gue sampai ini. Tanah yang berubah putih menandakan bahwa kami sudah sampai di kaki gunung. Langit merah jambu yang terasa dekat, tanah putih, bukit-bukit tinggi, batuan berwarna. Terbayar sudah, kami telah tiba. Waduh, tulang sampai sampai. Di balik kebahagiaan ini tersimpan kekhawatiran dalam hati kami.
Kami tahu betul bahwa di sini, di tempat ini, tidak ada orang lain selain kami. Dan entah mengapa, sulit untuk saling mengungkapkannya. Yo. Saat itu langit kian gelap. Baterai kamera kami sudah habis. Kami pun tidak sempat mengambil gambar saat mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda sambil mempersiapkan perlengkapan untuk memasak, ada banyak suara burung dan angin yang menghampiri. Namun ada satu suara yang membuat nalar saya berpikir lagi, dan kegelisahan dalam hati semakin terasa. Dari arah sebelah kanan tenda kami, yakni daerah landai yang sebelumnya kami lewati, terdengar ada suara seperti aktivitas orang lain sedang mengibaskan terpal atau flysheet untuk mendirikan tenda. Suara itu terus menggerutu di telinga saya, kira-kira selama 10 menit. Hal itu membuat saya agak takut, mengingat hanya ada kami berdua di tempat ini. Saya kemudian berjalan dan mengarahkan pandangan saya ke arah sumber bunyi itu. Saya terkejut sekaligus takut. Sampai di lokasi itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun, saya yakin bunyi itu berasal dari situ. Dengan perasaan takut, saya kembali ke tenda. Ingin rasanya saya menanyakan apakah April mendengar hal yang sama. Tapi, dari ekspresi wajahnya, dapat saya simpulkan, ia tidak mendengar suara tersebut. Dan saya memutuskan untuk menceritakannya di besok pagi saja, agar tidak menambah suasana mencekam. Mencoba untuk tetap positif, saya pun mengalihkan perhatian pada kegiatan memasak kami. Aman. Aman. Aman.
Selamat makan. Yo, kabut yo.